Akhirnya aku bisa keluar dengan bebas tanpa memakai baju tahanan yang kemarin, gumam Saras seraya tersenyum senang. Setelah berhasil keluar dari mansion Alaska dengan menggunakan pakaian yang telah lelaki itu berikan padanya. Bermodalkan celana kargo hitam dengan kaos oversize berwarna putih dan juga topi yang dipakai di kepala serta kacamata yang dia pakai di matanya. Penyamarannya sudah sangat sempurna. Dengan penampilannya yang mirip seperti Lita saat sebelum menikah begini, maka dia akan dengan mudah melancarkan aksinya. Tujuan utama dia sekarang adalah ke kantor Gunawan, namun bukan untuk bertemu dengan mantan ayahnya itu, melainkan untuk melamar pekerjaan di tempat itu. Selama Saras memikirkan rencana balas dendamnya, dia akan menyamar dan melamar pekerjaan di perusahaan Gunawan sebagai seorang office girl untuk sementara agar dia bisa melihat situasi yang terjadi pada Gunawan selama dia berada di dalam penjara. Aku akan menyamar dan memantau keadaan sambil menyusun rencana agar tidak gagal nantinya, ujar Saras dengan tersenyum menyeringai. Gadis itu kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Alastair. Dia perlu menyiapkan berkas-berkasnya untuk melamar pekerjaan meskipun dia hanya akan melamar sebagai office girl saja. Namun saat dia baru saja sampai di depan gerbang mansion milik Alastair, seruan dari penjaga yang berjaga itu membuatnya terkejut. Itu Nona Saras. Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur kembali. Seru penjaga itu, membuat Saras panik karena dia berpikir jika ada polisi yang datang ke mansion Alastair dan penjaga rumah Alastair ditugaskan untuk menangkap dirinya jika melihat Saras di sekitar rumah itu untuk dibawa kembali ke kantor polisi. Sialan. Pria itu mengingkari ucapannya, umpat Saras dengan kesal. Dia telah salah mengira karena ucapan dari bodyguard Alastair itu. Kaki gadis itu berlari, mencoba menghindar dari para bodyguard milik Alastair. Sayangnya, kecepatan lari dari bodyguard itu di atas Saras hingga gadis itu pada akhirnya tertangkap juga. Lepaskan aku. Aku tidak mau masuk penjara lagi, lepaskan aku. Saras meronta-ronta, meminta bodyguard itu untuk melepaskannya. Maaf Nona, kami tidak bisa melepaskan Anda karena Tuan yang telah meminta kami untuk menahan Anda, ujar bodyguard itu. Tanpa memperdulikan Saras lagi yang masih meronta meminta dilepaskan, para bodyguard itu berjalan masuk ke dalam mansion dengan Saras yang dibawa oleh mereka. Begitu sampai di dalam, Saras menatap tajam pada Alastair yang duduk membelakanginya sebelum suara dari bodyguard itu terdengar yang membuat Alastair seketika menoleh ke sumber suara. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu malah mau menyerahkanku ke polisi? Kamu mengingkari ucapanku. Saras langsung saja berkata dengan nada marah ketika dia menatap wajah Alastair yang berwajah datar dan terlihat kemarahan dalam raut wajahnya. Kamu habis dari mana hah? Alastair bertanya dengan nada tinggi, membuat Saras terkejut. Lelaki itu bukannya menjawab ucapan Saras sebelumnya, dia justru malah balik bertanya pada Saras. Apa? Kenapa kamu mau tahu hah? Kamu sengaja kan menjebakku untuk mau tinggal di sini agar kamu bisa menyerahkanku ke polisi seperti sekarang. Kamu juga kapan yang meminta para bodyguard ini untuk menangkapku agar bisa diserahkan ke polisi? Saras kembali menuduh, membuat tatapan marah dan kesal yang sempat terpatri di wajah Alastair, luntur seketika. Lelaki itu menghela napas berat, bukan begitu Saras, aku tidak ada menghubungi polisi sama sekali. Sebenarnya apa yang kamu tanyakan sih? Aku bertanya kamu habis dari mana karena aku khawatir. Kamu bilang status kamu itu masih tahanan kan? Oh iya, soal bodyguard yang menangkap kamu itu murni suruhanku karena aku tidak mau kamu kabur dari sini, ujar Alastair, membuat Saras mengernyitkan keningnya, merasa curiga dengan ucapan Alastair barusan. Kenapa kamu tidak mau aku pergi dari sini? Kenapa seakan-akan aku ini adalah tahanan kamu Alastair? Saras berkacak pinggang setelah dia berhasil meloloskan tangannya dari cengkraman bodyguard itu.
Alastair menatap datar pada Saras. Dia mencoba untuk terlihat tenang meskipun sebenarnya jantungnya berdetak kencang karena takut Saras segera mengetahui semua rencananya. Kamu memang tahananku Saras dan aku tidak akan membiarkan kamu pergi dari sisiku. Tapi untuk saat ini aku masih harus berpura-pura untuk terlihat bodoh di mata kamu agar kamu tidak curiga padaku, batin Alastair sambil tersenyum menyeringai. Bukan begitu Saras, aku hanya mengkhawatirkan kamu. Kamu tidak punya siapa-siapa kan saat ini. Aku takut jika kamu pergi dari tempatku ini dan saat di jalan kamu malah bertemu dengan polisi-polisi itu maka kamu akan kembali masuk ke dalam sel tahanan. Apa kamu mau usaha kamu untuk kabur ini menjadi sia-sia? Diam-diam Alastair menyeringai penuh kemenangan saat melihat Saras yang terdiam dengan raut wajah yang meragukan setelah sebelumnya melayangkan tatapan curiga padanya. Benar juga, ya udahlah. Tapi kamu beneran tidak memanggil polisi kan? Kamu tidak sedang berusaha untuk menjebakku bukan? Tidak ada. Memangnya kamu habis dari mana sih? Kenapa pergi tidak bilang-bilang? Dan pakaian apa itu? Kenapa kamu tidak pakai pakaian yang sudah aku berikan sebelumnya? Apa kamu tidak menyukai warnanya? Alastair bertanya dengan matanya yang menatap Saras, menilai pakaian yang gadis itu gunakan. Tapi sebelumnya, Alastair telah mengusir para bodyguard-nya untuk kembali berjaga di depan mansion dan menyisakan dia dengan Saras saja berdua. Pakaian sederhana yang seharusnya tidak gadis itu pakai karena Alastair telah menyiapkan sebuah dress yang indah untuk dipakai oleh Saras. Kenapa memangnya? Bukankah ini pakaian yang sangat bagus? Alastair menghela napas berat, dia mencoba bersabar dengan gadis di depannya ini. Setiap pertanyaan yang dia lontarkan pasti saja selalu dibalas pertanyaan kembali oleh gadis itu. Memang apa susahnya sih menjawab biasa saja pertanyaan yang Alastair ajukan. Ya memang bagus jika dipakai hanya saja baju itu tidak cocok dengan gaya kamu. Tadi aku bertanya, kamu habis dari mana? Kenapa tidak izin keluar padaku? Saras mengangguk, hanya keluar sebentar untuk mencari lowongan pekerjaan. Karena aku tidak terus tinggal di sini dan merepotkan kamu kan Alastair. Apa? Melamar pekerjaan. Untuk apa? Saras mengernyitkan keningnya bingung mendengar pertanyaan Alastair yang ditambah lagi ekspresi lelaki itu terlihat marah. Kenapa sih sama dia? Kayaknya dari awal ketemu sikapnya itu udah aneh. Seolah-olah dia udah kenal sama aku dari lama. Tapi aku tidak ingat punya teman yang memiliki wajah seperti Alastair ini, batin Saras kebingungan dengan sikap Alastair. Pertanyaan aneh macam apa itu? Aku kan tidak mungkin tinggal di sini lama-lama. Lagi pula, aku tidak sepercaya itu pada kamu dan tidak mau merepotkan kamu lebih lama lagi. Maka dari itu aku harus mencari pekerjaan untuk bertahan hidup, jawab Saras setelah bergulat dengan pemikirannya sendiri. Alastair tertegun mendengar itu, dia melupakan satu hal ketika dia meminta Saras untuk tinggal di mansion miliknya itu karena alasan Alastair yang mau bertanggung jawab tapi mereka tidak memiliki hubungan apapun hingga membuat dia bisa menahan Saras untuk tetap berada di sisinya. Tiba-tiba terlintas sebuah ide di kepala Alastair, jangan melamar pekerjaan lagi. Hah? Saras tercengang mendengar perkataan Alastair setelah lelaki itu cukup lama terdiam. Bukan gitu maksudnya kamu boleh melamar pekerjaan tapi sebagai sekretarisku saja bagaimana? Kamu tidak perlu capek-capek menunggu interview dan lainnya karena kamu akan langsung aku terima. Hah? Sudah pokoknya kamu tidak perlu khawatir soal bayaran dan biaya hidup kamu. Selama kamu tinggal di sini dan mau bekerja untukku maka kamu akan baik-baik saja, ujar Alastair yang malah semakin menambah kecurigaan dalam hati Saras. Gadis itu merasa jika Alastair terlalu baik padanya, dan bukannya merasa senang, Saras justru malah merasa takut dan ganjil dengan perlakuan Alastair itu. Tanpa Saras sadari, gadis itu berjalan mundur perlahan dengan tatapan yang menatap Alastair sedikit takut.
Aku bakal tetap cari kerjaan lain dan pergi dari sini. Kamu memang baik tapi kebaikan kamu itu terasa menyeramkan untukku. Mendengar perkataan Saras membuat emosi Alastair itu seketika naik. Kenapa? Kamu hanya perlu bekerja untukku dan kita sama-sama diuntungkan. Kamu mendapat tempat tinggal dan juga uang, sedangkan aku mendapatkan kamu, ujar Alastair yang tentu kata terakhir itu dia ucapkan dalam hati. Kamu membuatku takut Alastair, aku akan pergi sekarang juga. Tiba-tiba Saras memutuskan, gadis itu melangkah kakinya keluar dari rumah besar dan megah milik Alastair, tapi perkataan Alastair selanjutnya membuat langkahnya seketika terhenti. Jika kamu berani melangkahkan kaki kamu keluar dari rumah ini maka detik ini juga aku akan memanggil polisi yang telah kehilangan tahanannya. Tapi jika kamu berbalik dan memilih untuk tinggal di sini bersama denganku maka akan kubebaskan kamu dari kantor polisi itu secara resmi. Saras terdiam di tempatnya, dia tidak bergerak sama sekali setelah mendengar ucapan dari Alastair. Di satu sisi dia takut dengan Alastair, tapi di sisi lain dia ingin bebas dan tawaran yang Alastair tawarkan padanya benar-benar membuatnya tertarik. Hingga pada akhirnya tubuh gadis itu kembali memutar menghadap ke Alastair setelah sebelumnya membelakangi lelaki itu. Dan Alastair tersenyum penuh kemenangan melihat pilihan yang dipilih oleh Saras. Pilihan yang bagus cantik, aku tidak akan membuat kamu kecewa dengan pilihan kamu itu, ujar Alastair seraya mengusap kepala Saras dengan tersenyum, namun senyum yang dulu sempat membuat Saras terpesona itu justru malah terlihat menyeramkan sekarang. Lepas dari kantor polisi, tapi aku malah harus terkurung dengan pria gila ini. Aku harus segera mencari celah agar bisa kabur. Batin Saras dengan memasang senyum terpaksa kepada Alastair. Ada apa kakek memanggilku ke sini? Apakah ada perubahan rencana sampai-sampai kakek memintaku datang ke mansion alih-alih bertemu di luar? Sky bertanya setelah mendudukkan dirinya di sofa. Maxim menatap Sky sebelum akhirnya pria tua itu menghela napas. Menurutmu bagaimana dengan rencana yang sebelumnya? Lebih baik dilanjutkan atau kita akhiri saja? Akhiri saja kek, aku sih takutnya Siska nanti tahu jika ini hanya sandiwara dan dia malah balik marah pada kita karena telah menipunya. Bagaimanapun menurutku korban yang paling besar adalah Siska, bukan Alaska atau siapapun itu, ucap Sky tanpa ragu-ragu menjawab pertanyaan Maxim. Hal itu membuat Maxim menjadi kepikiran dengan ucapan bawahannya juga sebelumnya. Perkataan Darren dan juga Sky beradu di kepalanya. Jadi menurut kamu seperti itu? Tanya Maxim, namun wajahnya terlihat sangat khawatir. Iya, memangnya kenapa sih kek? Apa ada masalah? Tapi ucapanku yang tadi itu hanya saran mungkin meskipun terdengar tidak seperti saran tapi yaitu kembali lagi pada kakek. Oh jika aku memberi saran juga kakek akan tetap melakukan apa yang menurut kakek benarkan. Lelaki parubaya itu menghela napas, ya, kamu mengenalku jauh lebih baik dari yang aku kira ternyata ya, ucapnya yang kemudian kembali menatap Sky sebelum melanjutkan ucapannya. Begini Sky, tadi sebelumnya Darren juga mengatakan hal yang sama padaku. Dia bilang secara tidak sengaja menguping obrolan Siska pada Ruslan. Gadis itu menangis sambil mengadu pada ayahnya jika dia tidak mau dijodohkan. Dia tidak mau lagi berurusan dengan cinta-cintaan yang membuatnya rumit. Intinya dia juga meminta Ruslan untuk bicara padaku agar membatalkan perjodohan pura-pura antara kamu dan dia. Jika Ruslan tidak berhasil juga membuatku berhenti menjodohkan Siska, maka Siska akan kembali ke Indonesia dan dia akan tinggal dengan ayah kandungnya. Sebelumnya perlu ku beritahu pada kamu jika Siska bukanlah anak kandung dari Tania dan Ruslan, dia adalah anak angkat mereka, namun baik Tania maupun Ruslan sama-sama menyayangi gadis itu seperti anak mereka sendiri, begitupun dengan aku. Dan aku sangat tidak rela jika Siska kembali pada keluarga kandungnya. Kami terlampau menyayangi gadis itu,
dan mendengar jika Siska mengancam akan tinggal dengan papa kandungnya benar-benar membuat pikiranku terusik. Aku jadi meragukan rencanaku sendiri jika seperti ini, ujar kakek Maxim yang menjelaskan dengan detail agar nanti Sky tidak banyak bertanya. Dan benar saja sesuai dugaan, reaksi Sky yang terkejut karena baru tahu jika Siska bukanlah anak kandung dari Ruslan dan Tania. Menurutmu bagaimana Sky? Apa yang harus aku lakukan? Sky menggeleng kepala mendengar pertanyaan itu, kakek masih saja bertanya. Tentu saja yang harus kakek lakukan pertama kali adalah mementingkan kebahagiaan dari Siska. Kakek bilang, kakek sangat menyayanginya kan? Nah jika begitu lebih baik kita batalkan saja rencananya dan beritahu Siska. Siska benar-benar terlihat depresi sepertinya karena masalah ini. Apa kakek tega melihat cucu kesayangan kakek sendiri menangis hanya karena drama murahan yang kakek lakukan untuk mengetes Alaska? Jika memang kakek mau mengetes Alaska, maka hanya Alaska saja yang kakek berikan ujian. Jangan Siska, dia tidak tahu apapun. Kakek sayang Siska kan? Kebahagiaan Siska sekarang adalah yang utama untuk kakek kan? Maka dari itu Siska harus tahu. Akhiri drama-dramaan ini kek. Aku tidak tega melihat Siska seperti tersiksa, ujar Sky kali ini nadanya terdengar seperti memohon, membuat kakek Maxim menghela napas berat. Baiklah, kamu benar. Sebaiknya kita akhiri saja drama ini, sebelum Siska benar-benar memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan memilih tinggal dengan ayah kandungnya. Sky tersenyum senang mendengar itu, nah gitu dong. Tapi kalau dramanya tetap dilanjutkan dengan Siska sebagai pelaku juga mungkin bisa dipertimbangkan kek. Setelah berbicara dengan kakek Maxim, Sky tidak langsung pulang. Lelaki itu memutuskan untuk mengunjungi Siska untuk melihat keadaan sahabatnya itu. Hubungan mereka belakangan ini memang menjadi renggang dan jarang bertemu semenjak drama pertunangan yang kakek Maxim rencanakan. Berdiri di depan pintu kamar Siska, Sky menghela napas yang kemudian mengulurkan tangannya untuk mengetuk pintu kamar bercat putih itu. Pergilah. Aku tidak mau berbicara pada siapapun saat ini, ujar Siska dari dalam kamar dengan suara parau. Hal itu sontak membuat Sky mendesah pelan. Dia bahkan belum memanggil nama Siska dan meminta izin untuk masuk, tapi gadis itu sudah mengusirnya begitu saja setelah mendengar ketukan di pintu kamarnya. Siska, ini aku Sky. Izinkan aku untuk masuk ya. Ujar Sky meminta izin pada akhirnya, namun tidak ada jawaban dari dalam kamar itu setelah dia menyebut namanya sendiri, membuat Sky menghela napas kasar. Aku datang sebagai sahabatmu untuk melihat keadaan kamu Siska, aku tidak datang sebagai calon tunangan kamu, ujar Sky kembali, namun tidak lama setelah itu terdengar sahutan dari Siska. Masuklah. Sky lantas tersenyum mendengar jawaban itu, dia pun langsung saja memutar kenop pintu kamar Siska itu. Berjalan dengan langkah percaya diri mendekat ke arah Siska yang sedang duduk dengan memunggunginya. Senyum tampan langsung Sky tampilkan tanpa dia sadari, tapi senyum itu harus sirna begitu tubuh Siska berbalik ke arahnya dan Sky dapat melihat dengan jelas wajah bengkak Siska dengan mata yang sembab dan hidung yang memerah. Sis, kamu kenapa? Kenapa kamu nangis? Sky langsung mendudukkan dirinya di samping Siska, nada bicara pria itu terdengar panik saat menanyakan keadaan Siska. Mendengar pertanyaan itu, tangis Siska yang sebelumnya telah berhenti seketika kembali terdengar, membuat Sky yang melihatnya tidak tega. Berakhir dengan lelaki itu yang langsung menarik tubuh Siska ke dalam pelukannya, dan mencoba menenangkan sahabatnya itu. Jangan menangis, kamu kenapa Siska? Ceritakan padaku, kita ini sahabat kan? Siska melepaskan pelukannya, menatap Sky dengan tatapan berkaca-kaca. Sky, aku mohon. Bujuk kakek untuk membatalkan rencana pertunangan kita, jika kakek memang tidak menyukai Alaska. Aku tidak masalah jika tidak bersama Alaska asalkan perjodohan ini bisa batal. Aku sudah tidak mau lagi berurusan dengan percintaan,
aku benar-benar minta tolong padamu Sky. Siska terlihat sangat putus asa, membuat Sky tertegun di tempatnya, apalagi saat tatapan mata Siska yang tertuju kepadanya itu terlihat memohon dan berkaca-kaca. Hati Sky terasa teriris melihatnya. Lelaki itu menatap Siska kemudian, dia terlihat ragu untuk mengatakan yang sebenarnya pada Siska. Bagaimana ini? Apa aku katakan saja sekarang jika semua yang kakek Maxim lakukan itu hanyalah sandiwara saja? Batin Sky bingung, namun kebingungan itu seketika lenyap saat melihat mata Siska yang masih melihatnya dengan tatapan berharap dan juga maniknya yang berkaca-kaca. Sky, jawab aku, jangan hanya diam saja. Aku mohon katakan sesuatu, Siska kembali berbicara dengan nada lirih. Sky menghela napas kasar, tangan lelaki itu terulur untuk memegang pundak Siska. Siska, sebenarnya ada yang mau aku katakan padamu dan semoga saja apa yang aku katakan ini akan membuatmu sedikit tenang meskipun nanti pada akhirnya kamu akan marah padaku dengan apa yang akan aku katakan ini. Kening Siska berkerut, apa yang mau kamu bicarakan memang? Meskipun bingung karena perkataan sebelumnya tidak digubris oleh Sky. Kembali Sky menghela napas berat, Siska. Sebenarnya perjodohan yang kakek rencanakan, semua itu adalah sandiwara untuk menguji cinta dari Alaska. Tapi kakek tidak menyangka jika rencana ini malah membuat kamu jadi tersiksa karenanya. Siska tidak bergeming setelah mendengar apa yang Sky ucapkan. Namun tatapan matanya terlihat membulat terkejut. Siska. Sky memanggil gadis itu dengan tangan yang terulur untuk menggerakkan tubuh Siska yang mematung terdiam setelah mendengar ucapannya. Mungkin terlampau terkejut dengan yang Sky ucapkan sampai-sampai Siska hanya bisa terdiam dengan matanya yang membulat terkejut. Sky, yang kamu katakan itu, apakah itu benar? Siska akhirnya berhasil mengendalikan dirinya dari rasa keterkejutan yang melanda. Gadis itu bertanya kemudian dengan menatap mata Sky, mencoba mencari kebohongan dari apa yang diucapkan oleh pria itu. Namun sayang, gelengan kepala yang diberikan Sky dan juga ucapan yang pria itu katakan selanjutnya membuat Siska benar-benar marah dan tidak habis pikir. Maksud kamu dan kakek melakukan itu apa sih Sky? Kenapa kalian berdua tega sekali mempermainkan aku? Apakah aku memiliki salah pada kalian berdua sampai-sampai kalian mempermainkan aku seperti ini? Katakan, jika memang kamu tidak setuju dengan perasaanku pada Alaska dan begitu pun juga kakek, kenapa kalian tidak melarangku dengan keras saja? Aku tidak akan membantah jika kakek dan kamu yang memintaku secara bersamaan untuk tidak kembali pada Alaska meskipun rasanya sulit menghilangkan perasaan cintaku pada lelaki itu, tapi aku akan berusaha. Kamu tahu betapa frustasinya aku saat tahu jika akan dijodohkan denganmu. Aku tidak pernah terbayangkan akan hal itu sebelumnya dan ternyata ini semua hanyalah drama yang kamu buat dengan kakek. Hebat ya kalian, Siska tersenyum sinis, matanya menatap tidak percaya pada Sky yang terlihat kaku dan seakan merasa bersalah padanya. Maaf Siska, aku tidak mau melakukan ini sebelumnya tapi kakek kamu yang memaksa. Maafkan aku tidak tahu jika drama yang kami buat ini benar-benar melukai hati kamu dan membuat kamu sampai frustasi begitu. Siska mendengus, dia ingin sekali marah tapi melihat raut wajah Sky yang terlihat menyesal itu membuatnya urung. Lalu bagaimana dengan pernyataan cinta kamu padaku tempo hari itu? Apakah itu semua adalah drama juga? Dan Sky mengangguk kembali merasa bersalah ketika melihat Siska yang hanya terdiam menatapnya tajam. Kakau ini. Aku hampir salah paham. Bagaimana bisa kamu mengatakan jika itu hanya pura-pura sedangkan saat di kafe saat itu, semua cerita yang kamu lontarkan padaku terasa sangat nyata. Kau benar-benar aktor yang berbakat ya Sky, Siska menyindir sahabatnya itu. Sky hanya mampu meringis canggung dengan tangan yang mengusap leher belakangnya gugup dengan sindiran dari Siska yang terasa menohok. Iya kan ini semua juga karena permintaan dari kakek kamu Siska.
Dan sebagai aktor yang baik aku harus mendalami perannya, bahkan jika itu artinya aku harus berpura-pura menyukai kamu dan memainkan perasaanmu. Maafkan aku ya, sungguh ini semua adalah ide dari kakek Maxim dan aku tidak bisa untuk menolaknya. Kamu tahu sendiri jika dari dulu aku paling tidak bisa menolak apapun permintaan dari kakek dan juga Siska. Kakek juga tidak sepenuhnya salah karena telah membuat drama seperti ini. Dia hanya ingin menguji cintanya Alaska, tapi caranya saja yang salah karena malah membuat kamu terlibat, bahkan kamu yang menjadi korban alih-alih Alaska. Sebenarnya kakek sangat sayang sama kamu, dia hanya ingin yang terbaik untuk kamu dan tidak mau jika kamu terluka hanya karena laki-laki. Tolong jangan marah pada kakek Maxim juga Siska jika bisa, ujar Sky dengan penuh nada penyesalan. Sudahlah, aku juga tidak bisa marah padamu karena ini tidak sepenuhnya kesalahan kamu. Ada campur tangan kakek, tapi karena sekarang aku sudah tahu jika perjodohan kita itu hanyalah drama, lalu sekarang bagaimana? Apakah kamu akan tetap melanjutkan drama ini untuk mengecoh Alaska atau tetap akan kamu batalkan? Sky mengedikkan bahunya dengan tangan yang terulur untuk mengusap sisa-sisa air mata yang ada di pelupuk mata dan pipi milik sahabatnya itu. Aku tidak tahu, ini semua kan rencana kakek dan sebenarnya aku baru akan memberitahu kamu jika kakek Maxim sudah memberi perintah. Tapi karena aku tidak tega melihat kamu yang seperti akan menangis lagi tadi itu, makanya aku langsung memutuskan untuk memberitahu kamu yang sebenarnya. Jadi untuk urusan perjodohan pura-pura ini akan dilanjut setelah kamu tahu semuanya atau tidak, yang pasti aku tidak bisa menjawabnya untuk sekarang. Baiklah, aku mengerti sekarang. Untung saja kamu tidak beneran suka padaku, karena jika itu memang terjadi mungkin aku akan merasa bersalah seumur hidupku karena telah melukai perasaan kamu dan juga kemungkinan tidak bisa membalas perasaan kamu itu. Sky tertawa kecil, ya ampun segitunya banget haha. Lagian ya, aku tuh sudah punya calon cewek yang bakal aku kejar lagi setelah urusan kamu dengan Alaska selesai. Hampir 2 minggu ini aku tidak terlalu berinteraksi dengannya agar tidak menimbulkan kecurigaan kamu. Siska terkejut dengan penggakuan Sky, tangan gadis itu bahkan sampai terangkat untuk menutup mulutnya sendiri saking terkejutnya. Sky, kamu tidak sedang melakukan drama lagi kan? Kamu bilang apa tadi? Cewek? Sejak kapan kamu dekat dengan cewek lain selain aku? Ah tidak, maksudku sejak kapan kamu punya gebetan? Kenapa kamu tidak pernah cerita apapun padaku? Sky mendengus, ya kalau aku cerita-cerita nanti yang ada kamu tidak akan percaya dengan aktingku kemarin. Tapi intinya kamu tenang saja, aku tidak punya perasaan lebih padamu kok. Murni kuanggap sebagai sahabat sekaligus adik perempuanku saja karena aku ini kan anak tunggal kaya raya yang tampan, dengan percaya dirinya Sky berkata seperti itu, membuat Siska mendengus. Kapan-kapan ajak aku bertemu dengan cewek kamu itu dong. Gimana ya? Sebenarnya masih belum menjadi cewekku sih, karena dia itu sulit sekali aku dapatkan. Makanya hampir 2 tahun ini aku mengejar cintanya belum juga mendapat lirikan. 2 tahun. Siska terkejut dengan fakta itu. Tapi ya sekarang ini udah agak lumayan lah. Dia nggak terlalu cuek dan jutek seperti sebelumnya. Rencananya aku akan langsung melamarnya saja nanti setelah berkali-kali ditolak saat aku meminta menjadi pacarnya biar sekalian melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, ujar Sky dengan tersenyum tipis. Siska menatap sahabatnya itu dengan haru, aku tidak tahu jika kamu adalah lelaki pejuang yang sangat kuat ya. Aku berdoa supaya siapapun gadis beruntung yang kamu cintai itu bisa membuka hatinya untuk kamu sekarang. Amin, terima kasih ya. Dan Siska mengangguk sebagai jawaban, dia benar-benar berharap jika Sky yang telah berjuang untuk gadis yang dia cintai itu agar tidak bertepuk sebelah tangan cintanya.
Karena berjuang selama itu pasti sangat melelahkan untuk Sky, apalagi tanpa feedback sama sekali dari si wanitanya. Jika Siska yang menjadi Sky, mungkin dia akan memilih melupakan cintanya seperti yang dia lakukan pada Alaska beberapa minggu yang lalu, meskipun untuk melupakan cintanya itu sangat sulit. Setelah kembali dari mansion kakek Maxim, Sky tidak langsung kembali. Lelaki itu memutuskan untuk pergi ke kafe lebih dahulu. Niatnya ingin menjernihkan pikiran sekaligus menyicil makalah miliknya sambil ditemani matcha latte kesukaannya. Namun baru akan membuka laptop miliknya, seorang gadis cantik tiba-tiba duduk di hadapan Sky dengan tangan yang menaruh tas merek terkenal di atas meja dengan suara yang cukup keras. Ale. Gumam Sky dengan nada tidak percaya ketika melihat gadis bersurai blonde dan wajah juteknya itu berada di hadapan Sky. Kenapa lihat-lihat gitu? Nggak boleh aku duduk di sini Sky memasang senyum terpaksa kala seruan dengan nada jutek itu terlontar dari mulut gadis bernama lengkap Alessi Malvines. Ya bukan gitu maksudku cantik. Ya udah kamu boleh duduk di sini, kamu mau minum apa biar aku pesankan? Tanya Sky dengan nada lembut, namun ekspresi gadis yang Sky ajak bicara itu masih saja terlihat kesal dan mengkerut seolah-olah yang Sky katakan barusan adalah sebuah kesalahan. Tidak lama dari itu, seorang pelayan datang dengan membawakan pesanan yang Sky pesan dari tadi. Namun tiba-tiba saja Alessi merebut minumannya dan meminum minuman itu. Kenapa kamu bisa-bisanya menyukai minuman dengan rasa rumput seperti ini sih? Tidak enak, ujar Alessi setelah sedikit meminum minumannya. Ya iya nggak enak kan kamu nggak suka matcha, gimana sih? Sini biarku pesankan kamu minuman lain aja ya, itu kan minumanku dan tidak sesuai sama selera kamu, ujar Sky masih dengan tersenyum lembut. Ekspresi Alessi perlahan mulai melunak, gadis itu mengangguk pelan dengan mata yang terus menatap Sky. Alessi kira setelah Sky memesankannya minuman, maka lelaki itu akan mengajaknya berbicara, sama seperti sebelum-sebelumnya, di mana saat ada Alessi di sana maka Sky juga akan ada di samping gadis itu dan terus mengoceh. Tapi sekarang, padahal Alessi sudah ada di hadapan pria itu tanpa perlu Sky repot-repot mencari keberadaannya, tapi Alessi malah dicuekin oleh Sky yang sibuk dengan laptop miliknya. Ditambah lagi sudah hampir 2 minggu ini Alessi jarang melihat keberadaan Sky yang terasa langka. Padahal biasanya tiada hari yang lelaki itu lalui tanpa mengganggu Alessi. Apa jangan-jangan pria itu sekarang sudah mulai melupakan perasaan cintanya pada Alessi? Memikirkan hal itu membuat Alessi mendengus tanpa sadar dan hal itu didengar oleh Sky. Kenapa Ales? Tanya Sky, namun jawaban dari Alessi selanjutnya sukses membuat Sky tersedak minumannya. Kemana saja kamu selama 2 minggu ini Sky? Kenapa tidak muncul-muncul lagi? Kamu sudah menemukan perempuan baru iya?